Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Betty Luciana, NIM 0542774649, Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sesuai dengan tugas praktik 1 mata kuliah STSI 4209. Aplikasi yang saya buat terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, tracking pengiriman, dan informasi stok bahan ajar. Pada pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor, kemudian menggunakan HTML untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mempercantik tampilan, dan JavaScript untuk membuat website menjadi interaktif. Langkah pertama yaitu membuat struktur folder project. Pertama, saya membuat folder project dengan nama tugas 1. Di dalam folder tersebut, saya membuat beberapa folder tambahan, yaitu folder assets, folder CSS, folder img, dan folder JS. Kemudian saya juga membuat file, yaitu file dashboard HTML, index HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Pada folder CSS, saya membuat style CSS. Kemudian pada folder JS, saya membuat dua, yaitu aplikasi data JS dan script JS. Tujuan pemisahan file ini agar struktur program menjadi rapi dan mudah dikelola dan memenuhi konsep modularitas file. Untuk langkah kedua yaitu membuat halaman login. Pada file login HTML, saya membuat input email, input password, tombol login. Kemudian saya menambahkan tombol lupa password dan daftar. Tombol tersebut saya tampilkan menggunakan modal box atau pop-up. Pada bagian JavaScript, saya membuat validasi login menggunakan fungsi login. Apabila email dan password sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman tersebut. Tetapi jika ada masalah, maka akan muncul alert atau alarm email atau password yang Anda masukkan salah. Selain itu, saya juga membuat fungsi open modal dan close modal untuk membuka dan menutup pop-up modal. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat dashboard. Pada halaman dashboard, saya membuat sidebar menu navigasi berisi
informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Kemudian saya menambahkan fitur greeting otomatis berdasarkan waktu lokal menggunakan JavaScript data. Jika pagi maka muncul selamat pagi, jika siang muncul selamat siang, dan jika malam akan muncul selamat malam. Fitur ini dibuat menggunakan percobaan if else pada JavaScript. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah keempat, membuat halaman tracking. Pada halaman tracking pengiriman saya membuat input nomor delivery order, tombol cari. Ketika tombol cari ditekan, JavaScript akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Data tersebut ditampilkan secara dinamis menggunakan manipulasi DOM melalui inner HTML. Untuk langkah yang kelima yaitu membuat halaman stok bahan ajar. Pada halaman stok bahan ajar, saya membuat tabel yang berisi kode buku, nama buku, dan jumlah stok. Data awal disimpan pada data.js dalam pembentukan array objek yang bernama data bahan array. Kemudian pada aplikasi JS saya membuat fungsi tampil data untuk menampilkan data ke tabel secara otomatis. Saya juga membuat fitur tambah data menggunakan JavaScript DOM ketika pengguna mengisi form, kode, nama buku, stok, dan menekan tombol tambah, maka data baru langsung masuk ke tabel tanpa perlu refresh halaman. Pada folder CSS saya membuat style CSS. Kemudian pada folder JS saya membuat dua, yaitu aplikasi data JS dan script JS. Tujuan pemisahan file ini agar struktur program menjadi rapi dan mudah dikelola dan memenuhi konsep modularitas file. Untuk langkah yang ketujuh yaitu menjalankan website. Setelah seluruh file selesai dibuat, saya menjalankan website menggunakan extension live server pada Visual Studio Code dengan cara klik kanan pada file dashboard HTML, kemudian open with live server. Kemudian website otomatis terbuka di browser. Di sini kita dapat melihat tampilannya, ada menu informasi bahan ajar. Dalam menu tersebut terdapat kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, stok saat ini, status, dan gambar. Kemudian selanjutnya ada tracking pengiriman. Nah, di sini kita dapat melacak pengiriman bahan ajar. Kemudian ada monitoring progress. Ada histori transaksi bahan ajar, dan yang terakhir yaitu keluar. Apabila kita mengklik menu keluar, tampilannya seperti ini. Untuk login kembali, kita bisa memasukkan email dan password.
Apabila kita lupa dengan password, maka klik lupa password. Dan jika kita belum memiliki akun, kita dapat mengklik daftar. Dari tugas ini, saya memahami bahwa HTML digunakan untuk membuat struktur website, CSS digunakan untuk mempercantik tampilan, dan JavaScript digunakan untuk membuat website interaktif. Saya juga mulai memahami penggunaan validasi form, pop-up modal, manipulasi DOM, tabel dinamis, dan navigasi halaman. Selain itu, tugas ini juga melatih kemampuan saya dalam membuat antarmuka website sederhana yang terstruktur dan mudah digunakan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.